Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang satu tema yang berjudul Semua Karena Anugerah Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-25, saya bacakan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 tahun kita lebih kurang sudah menjalani kehidupan di tengah pandemik corona ini. Hari-hari yang cukup berat kita lalui. Ada banyak korban, ada banyak orang-orang yang berguguran, bahkan ada banyak orang yang banyak kehilangan pekerjaan, di PHK, dan banyak sekali orang yang susah di akhir-akhir ini. Dan kalau kita bisa menjalani 1 tahun ini sampai hari ini, dan kita masih diberi berkat dan masih diberi kekuatan kesehatan, ini semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita, orang-orang percaya. Tanpa tangan Tuhan yang menuntun dan menopang kita, saya yakin dan percaya kita tidak ada sampai hari ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini cukup berat, ditambah lagi ada bencana alam, gempa bumi, longsor, angin, puting beliung, badai, silih berganti. Di Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu, disusul dengan Jogja. Lalu hari ini saya mendengar juga ada gempa di Malang Selatan, Lumajang, dan daerah-daerah sekitarnya. Ada banyak korban jiwa, ada banyak korban materi, bahkan rumah yang roboh, dan banyak juga di sana anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan. Hari ini cukup berat, tetapi kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan tetap akan menolong kita. Tuhan akan tetap memberi kekuatan kepada kita, sebab firman Tuhan mengatakan ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan pasti menyertai, terus berbuat baik, terus Dia akan melanjutkan perbuatan baiknya atas kita. Dan kita yakin sepenuhnya bahwa kalau Ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, sudah menolong kita sampai hari ini, kita yakin bahwa Dia terus akan menolong kita sampai Kristus Yesus dinyatakan. Kita lihat satu ayat dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi pertama ayat yang ke-6. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, dan kita berkeyakinan Dia akan terus membela kita. Di hari-hari yang lalu sampai hari ini, setahun kita lebih kurang sudah menjalani. Dia berbuat baik. Dia menyertai kita, Dia menolong kita. Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, walaupun di tengah badai. Semua itu baik. Semua itu baik. Allah izinkan terjadi. Dia mempunyai rencana yang indah di dalamnya. Dan perbuatan baik Tuhan itu juga akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai Kristus Yesus dinyatakan. Seperti yang baru kita baca dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Saya mengerti dan memahami di hari-hari ini banyak orang yang khawatir, bimbang, ragu, takut. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang bersungut-sungut. Tetapi saya mau mengajak kita, mari kita senantiasa membuang itu. Kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Kita lakukan itu. Sebab apa? Sebab pertolongan dan berkat Tuhan pasti
selalu ada dan datang tepat pada waktunya bagi kita orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Firman Tuhan Teduh with SS kemarin sore, saya mengatakan bahwa tanda kedatangan Tuhan akan terjadi kesukaran-kesukaran besar. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh akan ada perlindungan Tuhan. Wahyu pasal yang ke-6 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang kelaparan. Karena apa? Karena bencana alam, gempa bumi, longsor, sakit, penyakit, bahkan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya kelaparan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di kalimat terakhir dalam Wahyu pasal yang ke-6, minyak dan anggur itu janganlah engkau rusakkan. Ini berbicara apa? Berbicara anak-anak Tuhan. Terus akan ada pemeliharaan Tuhan sampai Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat itu, Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur ini berbicara anak-anak Tuhan, berbicara orang-orang percaya, berbicara orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan pengiringan mereka kepada Tuhan adalah pengiringan yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Ketika pengiringan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia akan tetap memelihara, Dia akan tetap memberkati kita. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. Mesir mengalami 10 tulah. Bangsa Israel yang tinggal di Mesir, di daerah Gosen, tidak mengalami tulah. Sekalipun seluruh Mesir mengalami tulah, tetapi bangsa Israel tidak mengalami tulah. Karena apa? Ada perlindungan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan terus berbuat baik kepada kita. Dia akan menopang kita. Itu sebab sekali lagi saya katakan, mari sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut. Ucapan syukur kepada Tuhan buat segala sesuatunya. Dalam keadaan apapun, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi yang memagari kita adalah anugerah Tuhan. Bukan kekuatan hebat, tetapi anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu akan memagari kita seperti perisai, dijaga ketat, dan kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Itulah janji Tuhan. Itu sebabnya mari saya ajak kita semua di tengah keadaan yang sulit ini, kita semakin giat terus di dalam bertubi-tubi bencana alam, bertubi-tubi gempa bumi, longsor, puting beliung, badai, silih berganti. Dan memang itu adalah penggenapan firman Tuhan di akhir zaman. Tetapi sekali lagi saya katakan, mari kita sungguh-sungguh, mari kita berlindung di bawah sabda Allah, kebenaran firman Allah. Kemana kita dapat pergi? Kemana kita dapat mencari pertolongan? Pertolonganku, firman Tuhan mengatakan, dari Allah semesta alam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya, Tuhan tetap akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.